Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja pergi ke Makkah, singgah sebentar di kota Madinah. Sudah lama saya berceramah, baru inilah di depan sawah. Masya Allah, tabarakallah. Artinya masyarakat Cerenti ini pengajian ini luar biasa. Itu maksud ceramah saya, bukan menghina lapangan bolanya macam sawah. Walaupun panas, becek, bawah air, tetap juga dia datang. Yang datang hari Jumat penuh barakah ini dapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Setiap langkah kaki menghapus dosa, setiap langkah kaki menaikkan derajat pahala, setiap langkah kaki membuat orang diingatkan kepada mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Anak-anak sekolah, walaupun kalian tak masuk kelas hari ini, kalian tetap dapat pahala menuntut ilmu, dengan syarat izin wali kelas dan kepala sekolah. Yang cabut tetap absen. Pak Bupati di tengah kesibukannya tetap datang menjumpai kita. Mudah-mudahan Pak Bupati disehatkan badan, dipanjangkan umur, bisa 2 periode. Enggak Pak, setuju saya. Apa mancing aja. Yang saya hormati bapak-bapak yang gambarnya ada di baliho. Ketua Panitia Haji Henry SPD, Pak Camat Yuhendra Esos, Sekretaris Daerah Dr. Haji Dianto Mampanini SEMT, Bapak Wakil Bupati Haji Halim, Bapak Bupati. Salah membaca, mesti baca dari kanan. Maafkan Pak Bupati, dan salah dan membuat gambar. Apa dibuatnya gambar Pak sebelah kanan? Insya Allah yang nama disebut duluan baik belakangan, baik yang disebut ataupun tidak, baik yang duduk maupun berdiri, semuanya mendapatkan pahala kebaikan insya Allah. Amin. Bapak tak bisa maksa mereka duduk karena mereka maklum, tengok sendiri becek. Beko ambo agak-agak pindah ke kiri ke kanan supaya adil. Kenapa sekarang saya berada di tengah? Nanti kalau saya ceramah ke sini, apa kata bapak-bapak? Iko buya ko gatal. Jadi tompek betinonya ceramah. Beko ambo lama togak di siko, apa kata anak-anak? Ko apa? Ko nampaknya bencong. Sukonya sama laki-laki. Makanan paling elok khairul umuri awsatuha. Yang paling elok di tengah, awak bagian tengah. Alim ulama ada di belakang, anggota dewan ada, pemimpin awak ada. Kok berani Ustaz Somad membelakangi mereka? Adat istiadat tetap kita jaga. Sebelum ambo maju, ambo sudah mohon izin. 2 jari, 10 jari, 2 tangan ambo aturkan. Semuanya mau ngangguk. Itu artinya togak lu ya. Sampai di lapangan bola Cerenti, sambutan masyarakat Cerenti, Masya Allah, sepanjang-panjang tak berapa grup marhaban di kerana. Grup nasid, ambo yakin mungkin sekuansing grup nasid kau dikumpul. Wah di muka. Mohon maaf, Ustaz Somad kenapa tidak jalan kaki? Sepatu ambo baru. Jalan becek. Kalau sampai jalan kaki, sombongnya turun mobil pun tak mau. Lah jelas alasannya dah. Jangan ada dusta di antara kita. Sampai dia teh, Masya Allah, disiapkan. Di tempat lain ambo ceramah kadang diletakkan orang, apa nih, jambu monyet.
Di Cerenti bukan cuma jambunya, piuk bau. Monyet ketek lah kau bau. Ditanya deh Pak Kapolres, Ustaz, apa namanya gitu. Ambo pun bingung apa bahasa Indonesia. Priuk beruk gitu. Duku Cerenti kok, Masya Allah. Siapa yang belum mencicip duku Cerenti datang ke Cerenti. Manis. Dek manis kau awak lupa. Makan satu, makan dua, makan tiga. Lama-lama kulit banyak. Ditanya deh Pak Kapolres, Ustaz udah sarapan gitu. Baru awak malu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang membuat acara kau dibagi Allah umur panjang, badan sehat. Bertungkus lumus panitia memasang tenda. Coba Pak tengok tenda, berapa tenda. Tenda kau macam tenda jagung muda. Pasang siko, pasang siko. La ilaha illallah. Apa ndak dipasang aja satu tompek? Pasang tanda kau di muka, siapa yang paling dulu datang hanya dapat tenda kan? Kau indak nanti lambat dapat. Itulah maka awak mesti percaya pada 6 rukun iman. Iman nan ke-6 percaya pada takdir buruk, takdir baik. Nan dapat di belakang takdir baik. Dapat tenda tapi ustaz jauh. Nan di muka kau ustaz nampak joleh tapi kepala berkunang-kunang. Ambo di mana-mana ceramah 60 menit, ndak lebih ndak kurang. 60 menit, sesudah itu Ambo akan jawab pertanyaan yang telah disiapkan. Mudah-mudahan Ambo bisa menjawab. Amin. Nan ndak bisa Ambo jawab, Ambo bawa balik, nanti buka di www.somatmorocco.blogspot.com. Begitu kalau Ustadz milenial. Rekamannya ada di channel Tafakuh di www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, and share. Instagram ada Pak Ustadz? Ada. Gimana cari nyari Instagram Ustadz? Tulis saja di situ. Abdul Somad. Banyak kali Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Abdul Somad yang mana? Abdul Somad yang ini cuma satu. Yang followernya 7,5 juta. Masyarakat Riau 6,7 juta. Artinya apa? Ambo kok lebih dari gubernur lagi. Cuma masyarakatnya alam gaib. Nggak nampak hantu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita hari ini pertemuan yang membuat kita di akhirat nanti akan dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutahabbuna bi jalali? Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku, berkasih sayang karena partai, akan berpisah. Kawan duduk, awak terduduk. Berkasih sayang karena harta akan berpisah. Dia naik mobil LC, awak kap 70. LC itu apa? Land Cruiser. Ustaz Somad, kami jemput Ustaz pakai LC. Dalam hati Ambo, mentang-mentang Ambo LC, dijemputnya pakai LC. Berkawan karena harta, binasa. Tapi bersahabat, berkawan, berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dimasukkan ke surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambo bersahabat baik dengan orang Cerenti. Tulisannya sahabat-sahabatku di seluruh dunia yang streaming, cari di Google Cerenti. Cara membacanya Conti. Yang mau mencari di internet, mana tahu dia bingung, Ustaz ceramah di mana? Di Conti. Diketiknya di Google, Conti. Enggak lo ada. Cerenti. Kabupaten Kuansing. Disangka orang Cina. Kuansing. Lokek dari Xinjiang. Kuansing itu Kuansen Singingi.
Ambo berkawan sama orang Kuansing, namanya Ustadz Safrinaldi. Inyo meminta ambo, Ustadz bisa ceramah ke Conti? Mohon maaf, nggak level. Ustadz kok sombong, kok mati toga awak ya? Iya ambo bisa, insya Allah datang. Apa acaranya? Nggak ada, buswoma ambo aja. Jadi acaranya pertemuan keluarga. Ambo bayangkan pengajian keluarga, rupanya keluarga maksud di Cerentiko satu sepak bola. Lapangan bola kaki penuh. Jadi mana keluarga Ustadz Safrinaldi? Kolah keluarga ambo sadun. Berkeluarga karena darah? Bukan. Berkeluarga karena suku? Bukan. Tentu yang hadirin ini tidak cuma orang Melayu, orang Jawa ada. Semua Jawa menyambut Jawa. Pripun kabari? Api? Insya Allah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Orang Sunda ada? Kumaha tu damang? Elah sineng teh. Wong Batak ada? Sodonya mengaku. Jawa ada Batak. Biado. Biado itu artinya apa kabar? Biado, bukan babiado. Biado, itu apa kabar? Halak kita sesudah lah. Saudara-saudaraku semuanya. Bahasa Cina belum belajar lagi. Tengoklah, tahunya. Belum menitik keringat awak tadi bawa yang tisu. Masya Allah. Mudah-mudahan kalau belum menikah, inyo bau sekali bu. Bongi bu. Ibu kalau bongi kini ndak dia bisa balik. Pono. Duduk aja lah situ. Jadi saya diundang untuk memuliakan hati seorang ibu. Sekarang saya tanya, mana yang lebih mulia? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Bapak Dandim, Bapak Bupati, Bapak Bakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kapolres, Panitia. Semua laki-laki yang ada di atas ini keluar dari perut ibu-ibu. Kalau gitu siapa yang mulia? Laki-laki apa ibu-ibu? Tapi semua ibu-ibu ini tidak akan mungkin punya anak kalau tidak ada bapak-bapak. Mana yang mulia? Ibu-ibu apa bapak? Tetap juga mereka bertahan. Intinya yang mulia adalah al-mu'minun, bapak-bapak, wal mu'minat, perempuan ibu-ibu, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong, maka lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah, bukan somat. Oleh sebab itu maka kalau dikatakan kenapa perempuan lebih mulia, pertama ketika datang seorang sahabat menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa yang lebih layak mendapatkan baktiku, siapa yang lebih pantas mendapatkan baktiku? Ummuka, ibumu. Summan, ummuka, ibumu. Summan, ummuka, ibumu. Summan, abuka, bapak. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu melakukan 3. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Bapak kalau mau dapat 3, cubo nanti gue. Nah, pertama mengandung, balik desiko, boli kelapo sebuah ikik 9 bulan 10 hari. Kalau ingin merasakan melahirkan, boleh manggo, tolan bule-bule, akolu bule-bule. Kalau ingin menyusukan, balik desiko, cari bayi ketek, ambil cubo susukan. Ambo lah, ambo cubo. Waktu anak ambo ketek, ambo letakkan. Nak maunya. Cubolah pak, kalau nak percaya. Bisanya membedakan. Artinya apa? Siapa yang hari ini sombong, tidak berbakti kepada ibunya. Hai laki-laki yang gagah perkasa, yang kalian pikir dengan tenaga kalian bisa hidup tanpa ibu. Siapa di antara kalian ini yang keluar dari tabung gas LPG? Semuanya keluar dari rahim perempuan. Ana Rahman, aku ni Rahman, kata Allah. Saqatur rahim min ismi. Rahim diambil dari Asmaul Husna.
laki-laki yang gagah perkasa ini tidak ada satupun anggota badannya yang diambil dari Asmaul Husna, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi perempuan ada yang diambil dari Asmaul Husna, itulah dia rahim. Makanya laki-laki bisa mengoperasi wajahnya menjadi perempuan. Namanya lady boy. Muko lady, kaki boy. Muko perempuan, kaki berbulu. Tapi ada satu yang belum bisa dibuat dokter dari manapun. Apa dia? Rahim. Maka jaga rahim kalian anak-anakku. Kenapa dioperasi? Kanker serviks. Kenapa kena? Rahimnya harus dibuang. Kenapa? Karena banyak melakukan maaf cakap seks bebas, tertular penyakit HIV AIDS dan lain sebagainya. Maka apa kata dokter? Ini rahimnya harus diangkat, dipotong, dibuang. Menangis perempuan. Rahim saya mau dibuang. Jadi gimana sih nggak bisa punya anak? Tidak bisa punya anak. Akhirnya si perempuan menangis, suaminya tersenyum. Tengok mereka udah senyum. Rupanya dibawalah ke Malaka. Dicek sama dokter di Malaka. Mohon maaf, ini ada kesalahan diagnosa. Tidak jadi operasi dan rahimnya sebetulnya sehat. Alhamdulillah, kata si ibu. Suaminya menangis. Macam paham aja anak-anak. Artinya apa? Ini baru pertama nih saya bahas. Pertama, 30 menit saya akan bahas kenapa perempuan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai laki-laki yang katanya hebat, mana anggota badan kalian yang dari Asmaul Husna? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Rahim diambil dari Asmaul Husna. Pertama. Kedua, perempuan mendapatkan 3 yang tidak didapatkan oleh laki-laki. Yang ketiga, ketika Nabi berkata, Man ala thalatha banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan? Siapa yang punya 3 anak perempuan? Fa'addabahunna, disekolahkannya ke madrasah aliyah Cerenti. Fa'addabahunna, dididiknya dengan pendidikan agama. Wazawwajahunna, dinikahkannya dengan laki-laki yang soleh-soleh. Mudah-mudahan yang solehah-solehah bertemu dengan yang soleh-soleh. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Kok anak lah 3, amin. Man ala thalatha banatin, siapa yang dapat 3 anak perempuan? Fa'adabahunna, dididiknya dengan baik. Wazawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik. Kalau foto-foto aja bang. Foto, jangan jari saya ini nanti diambil lalu dibuatkan di baleho. Coblos nomor 3. Awak ulang balik ya. Ambo bergurau, foto enggak apa. Abi baterai. Ambo tahan, mikrofon kok enggak tahan. Oh, baru Ambo paham. Rupanya di Cerenti setiap 25 menit ganti mikrofon. Mantap Cerenti. Kadang di tempat lain mikrofon awak ceramah, Assalamualaikum. Di Cerenti tidak ada untuk itu. Cuma lama-lama suara hilang. Sampai mana tadi? Itu maka Ambo tidak suka kalau sedang ceramah terjadi masalah pada mikrofon. Ambo khawatir diberitahu dek kameramen, Ustaz tolong ulang dari awal. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan? Fa'adabahunna, dididik dengan baik, masukkan sekolah agama. Wazawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik yang soleh-soleha. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Falahul jannah, maka masuk surga. Ibu bapak yang punya 3 anak perempuan dijamin masuk surga. Amin. Yang masih punya 2 tambah 1 lagi. Yang maksud tambah tuh anaknya, bukan bininya.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang menyepelekan anak perempuan. Anak kamu berapa? Anak saya 3, tapi perempuan. Kenapa menyepelekan anak perempuan? Perempuan sekarang bisa jadi anggota legislatif, betul? Banyak caleg nampaknya. Oleh sebab itu maka hari ini Abdul Somad ingin menunjukkan bagaimana Islam mengangkat derajat perempuan. Dulu kalau lahir anak perempuan gali tanah, kubur hidup-hidup. Sekarang kau perlu anak perempuan bangga. Anak kamu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Berapa orang? 3 orang. Kenapa kau bangga? 3 orang, 1 mahar ku buat 100 juta, 300 juta. Punya anak perempuan bukan mau diangkat maharnya tinggi-tinggi. Kalau mahar melambung tinggi, maka harga zina murah. Paham? Bapak-bapak yang jadi wali, bapak anak gadis, jangan tinggikan mahar. Karena mahar tinggi, zina menjadi murah. Anak-anak muda, insya Allah harga sudah turun. Nanti malam, nanti malam kalian pinang, hari Sabtu tukar cincin, hari Ahad nikah langsung. Sebelum mereka berubah pikiran. Saya tak mau anak-anak muda nanti unjuk rasa dari Cerenti, unjuk rasa ke Teluk Kuantan, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Yang paling bagus ketika dia datang, apa tujuan kamu datang kemari? Laki-laki yang perkasa, bukan laki-laki yang membonceng anak-anak gadis. Laki-laki yang perkasa, bukan laki-laki yang punya motor. Besok Sabtu sore sudah digas. Kalau ada yang sakit mau mati, 2 kali gas sakratul maut langsung. Laki-laki yang gagah perkasa adalah laki-laki yang berani datang kupinang anakmu dengan bismillah. Gitu. Kalian jangan mau diajak dibonceng kemana-mana. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Jangan jual kehormatan kalian kepada laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang hadir pengajian ini laki-laki yang baik-baik semua. Semua ada saatnya. Nanti kalian bisa berkata waktu ditanya anak-anak, mama, ya gimana mama jumpa sama papa dulu di lapangan sepak bola? Apa? Mama main bola juga? Pengajian. Nah, siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Mana fotonya? Nih, mama selfie sama Ustadz. Kenapa jauh? Rupanya emaknya di sudut sana. Fotonya di sini. Ustadz Somad ini siapa, Mak? Ustadz Somad ini waktu mama sekolah dulu dia penceramah viral. Masuk TV One, memang beda. Ceramah kemana-mana. Dia ceramahnya ke Melbourne, ke Australia, ke Hong Kong pernah diusir. Ke Bali hampir dibunuh orang. Mana Ustadz Somad ini sekarang mau? Udah mati dimakan cacing tanah. Itulah, awak matinya golak. Ya jemaah. Pertemuan kalian adalah pertemuan yang diridhai Allah. Amin. Dari perempuan yang sehat solihah bernama Aminah, perempuan yang amanah, lalu kemudian menikah dengan laki-laki Abdullah, hamba Allah dengan perempuan yang amanah. Lahirlah anak-anak yang terpuji, keturunan cucu cicit mengalir darah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang laki-laki tolong jangan ikut, perempuan saja. Sallallahu ala sallallahu alaihi wa sallallahu ala sallallahu alaihi. Perempuan-perempuan yang solehah sambil masak sarapan pagi sedang hamil. Sallallahu ala Muhammad. Mana teh manisnya, Mas? Bentar. Sallallahu alaihi wasallam. Garam tuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Kok minum.
Lahirlah anak yang soleh, suami pun tenang. Itu kalau perempuannya soleh. Coba kalau bini kuntilanak, sambil masak apa lagunya? Apa tak anak di dalam? Oma antu. Itulah pentingnya. Coba tengok anak-anak Cerenti, jilbabnya panjang, pakai rok, pakai kacu, lupa anak pramuka. Di tempat lain, oh anak-anak gadis, rambutnya warnanya 3, merah, kuning, kelabu, bontok, bintang. Jumpa sama awak, anak-anak Cerenti, Ustaz Somad, anak teman lain, Ustaz sehat. Pakai celana sempit, oh menjerit patah. Ikut kuyak. Duduk, nampak lutut, beku di sebelah tu. Di Cerenti cobalah tengok. Beginilah adab-adab. Ini semua akan menjadikan negeri ini ke depan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. An-nisa, perempuan, imadul bilad, perempuan tiang negara. Negara ini roboh kalau tiangnya tumbang, betul? Kenapa tenda kita ini tegak berdiri kokoh? Karena tiang-tiang yang kuat. Siapa ini tiangnya? An-nisa. Tiang An-nisa, 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 An-nisa. Berapa tiangnya? Tiang ompek, bukan bini ompek. Negeri ini akan tetap menjadi baik kalau tiang-tiangnya ini baik. Oleh sebab itu maka muliakan perempuan, muliakan perempuan, muliakan perempuan. Bapak yang sekarang banyak duit, yang kebun karet sejauh mata memandang. Kenapa Ustaz sebut karet? Itu nampak dia, Mbak. Itu kebun karet siapa? Punya saya, Pak Ustaz. Itu kebun durian siapa? Punya saya. Kaya, angkuh, sombong. Sampai masanya bapak pensiun, sampai masanya bapak stroke, stres, mati sebuah. Bapak terbujur di ruang ICU. Amba paham. Tuh tulis di situ kan ICU. Apa artinya ICU? You don't see me. Ambo bisa menengok Waang, Waang nggak bisa menengok Ambo. Bapak terbujur kaku di ruang ICU. Siapa yang menyuap bapak makan? Siapa yang menempelkan es batu di kening bapak? Kalau bapak baik, apa kata dia? Makan ya bang, makan. Tapi kalau bapak sombong sekarang, makan. Lah tua mati sebelah, enggak lah mati. Waktu bidan sama dokter Ado di situnya lembut memang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sebentar ya Pak, saya keluar dulu kata dokter. Ya sebentar, begitu keluar. Ustaz kok tahu? CCTV. Oleh sebab itu maka muliakan perempuan. Engkau lahir dari rahim perempuan. Yang menyebabkan engkau masuk surga karena ada 3 anak perempuan. Yang menjaga engkau sampai mati adalah perempuan. Hai laki-laki, siapa yang membisikkan ke telinga kalian nanti la ilaha illallah? Anak. Ya kalau ada anak. Kalau tak ada anak, mereka. Makanya kalian yang baru-baru nikah sampaikan, mama, nanti kalau tiba saatku, andai ku mati, maka tolong kau bisikkan ke telingaku la ilaha illallah. Bisikan itu. Jangankan kalian bisikan, mana surat tanah? La ilaha illallah. Kalau nampak, tapi sakitnya keras. Ya lo domam-domam ketek lah. Kok domam-domam lah. Oh lah ya. Copeknya awak mati. Tadi saya mulai ceramah jam 9:15. Sekarang sudah jam 10 kurang 10. Sudah 35 menit saya bahas keutamaan perempuan, ibu, istri,
anak perempuan. Sekarang 25 menit lagi akan saya bahas bagaimana kalau emak kita sudah mati meninggal dunia, bagaimana cara kita berbakti kepadanya. Kalau dia masih hidup ada di rumah, pulang ke rumah, cium tangannya, peluk dia, bawakan makanan, iko mak makanan. Apa ketek nak? Sikit tanda terkenang, banyak makan sendiri. 35 menit saya bahas keutamaan perempuan, ibu, istri, anak perempuan. Sekarang 25 menit lagi akan saya bahas bagaimana kalau emak kita sudah mati meninggal dunia, bagaimana cara kita berbakti kepadanya. Kalau dia masih hidup ada di rumah, pulang ke rumah, cium tangannya, peluk dia, bawakan makanan, iko mak makanan. Apa ketek nak? Sikit tanda terkenang, banyak makan sendiri. Tadi yang mau tengok macam-macam tertulis di baleho caleg-caleg itu. Ada yang muda berkarya, ada pula nan tua bisa jual. Jadi Pak Polisi Poreder kami kok lambe. Dia inyo membawa ustaz, menghormati ustaz, lambe pelan. Dia tinggi yang ada tertulis di situ. Kami memang lambat tapi tidak pernah mundur. Lo mundur balik, awak balik ke air molek. Apa prinsip pada orang tua ini? Ustaz Somad, emak saya umurnya 80 tahun, sudah kami siapkan makanan. Pergi dia ke tetangga, sampai hati anak saya nggak ngasih makan, minta nasi. Kami belikan baju baru, ngomong dia ke tetangga, tengok baju saya koyak, anak saya tak peduli. Gimana menghadapi orang tua saya ini? Umurnya berapa? 80 tahun. Dia sebetulnya sudah mati 17 tahun yang lalu. Sekarang dihidupkan Allah. Dia, untuk apa dia dihidupkan Allah? Itulah tiket engkau menuju surga. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang dosa. 10 kata, saya kirim SMS. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Kalau dapat Quran buruk, jangan dibaca, indak terbaca, titik balah 3. Mau dibuang berdosa. Jadi gimana? Biarkan aja sampai hilang sendiri. Jaga dia baik-baik. Kalau dia merepet tak tentu arah apa. Dia tak tahan Pak Ustaz, ambil tisu, sumbek. Nggak jauh tahan, ambil earphone, dengarkan lagu. Sallallahu alaihi. Apa angku dari tadi merepet apa senyum? Sallallahu alaihi. Orang tua ini Bu, walaupun doanya jelek tetap makbul. Salah ngomong nggak Ustaz? Saya ulang sekali lagi. Walaupun doanya jelek tetap Ya Juraij. Juraij kok ahli ibadah. Nyekojonya sembayang aja. Ya Juraij. Ini ibadah, tidak penting orang tua. Dipanggil 2 kali. Ya Juraij. Ya tetap jo ibadah. 3 kali. Ya Juraij. Akhirnya emaknya bongi. Apa kata emak? Ya Allah, la tumit hatta turihi wujuhal mubisat. Jangan matikan Juraij sebelum biji matanya melihat wanita tunasusila PSK perempuan nakal. Jangan matikan dia sebelum matanya melihat wanita tunasusila. Dikabulkan Allah. Tak lama sesudah itu hamillah seorang perempuan. Ditangkap. Hei perempuan, siapa yang menghamilimu? Apa kata dia? Juraij. Ditangkap. Juraij, ini kerjamu selama ini rupanya. Kamu sudah menghamili dia. Hancurkan rumah Juraij. Mereka mau bunuh Juraij. Kata Juraij, tunggu anaknya lahir. Nanti kita tes siapa bapaknya. Lahirlah anak. Pas lahir anak ditanya, ya gulam, hai anak kecil, man abuka, siapa bapakmu? Apa jawab anak? Ditucuk Juraij pusat anak itu. Siapa bapakmu? My father is cowboy. My father apa den? Cowboy, penjago sapi. Rupanya bapaknya adalah pengembala sapi. Karena perempuan ini berzina dengan, berzina dengan tukang gembala sapi. Akhirnya mereka yang menghancurkan rumah Juraij minta maaf. Maafkan kami Juraij. Rupanya engkau salah satu dari wali-wali Allah yang bisa membuat anak kecil belum bisa bicara, bisa bicara. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Apa yang diinginkan?
Allah ingin menunjukkan bahwa Allah mengabulkan doa walaupun doa ibu itu tidak baik. Maka ibu kalau marah jangan sampai panggil anak. Kalau marah betul panggil, calon bupati Kuansing, siko. Calon sekda, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan. Siko. Jangan sampai, setan. Hantu. Ustadz marah enggak, memang setelannya betul. Banyak orang salah paham. Orang yang selalu nonton video Ambo sekali dua kali tengok, ini Ustadz radikal ini. Saya izin ya. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat jalan. Apalah tibo di siko, kamilah nikmat besar. Sukses selalu buat apa? Amin amin Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hazihin niyah, kita bacakan untuk Pak Bupati beserta seluruh forum komunikasi pimpin daerah Kuansing. Semoga diberikan Allah amanah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya elok-elok berdoa, sebelum baca doa itu baca Fatihah. Namanya bertawassul dengan amal soleh, bukan somat. Tapi Fatihah kok bisa jadi kim untuk ama awak yang sudah meninggal dunia, untuk ama ambo, apa ambo, suami ambo, bini ambo, untuk anak cucu, untuk datuk nenek. Al-Fatihah, insyaallah sampai. Saya nggak percaya Fatihah itu sampai untuk orang mati. Nama waang siapa? Untuk apa? Beko kalau orang mati yang bacakan. Kalau nggak sampai copek-copek kirim SMS. Sepuluhnya Habib Fatihah tidak sampai. Kata Nabi SAW, ketika Nabi lewat di suatu makam, dibolahnya pelepah korma, ditucukkannya ke makam. Kenapa engkau tusukkan ke makam ini ya Rasulullah? Iko jenazah indah bebasuh, tidak cebok. Makanya sekarang tinggal di hotel bintang 5, tidak ada keran air. Bintang 3 masih ada keran, bintang 4 masih ada. Bintang 5 tidak ada keran. Makin tinggi bintang 7 poning kepala. Oleh sebab itu bawalah botol, bawalah air, jangan sampai kena azab. Yang satu lagi, ditusukkan Nabi pelepah korma. Kenapa? Karena jenazah ini yamsi bin namimah, membawa-bawa cakap si A tentang si B, dibawa ke si C berlari, bertengkar si A dengan si C, tepuk tangan, main kan, lanjut, hantam, bantai. Nih, kena azab kubur. Makanya kita sebelum salam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Minta jauh dari azab kubur. Maka Nabi menusukkan pelepah korma. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Pelepah-pelepah kayu bertasbih, tasbih pelepah korma sampai ke orang mati. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Al-Fatihah dari ceren. Itulah makanya kalau nanti dapat berita SMS Ustadz Abdul Somad nan ceramah di Cerenti potang mati. Tapi memanglah nampak ambo tanda-tanda. Memang kalau ambo tengok ndak sampai Jumat mukola gol ya. Untuk almarhum Abdul Somad yang mati di Pokambau, Al-Fatihah. Ya baca gini. Sampai ndak Fatihah itu ke Pokambau? Sampai. Siapa namanya tidak sampai? Maka bacalah kitab Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah. Jadi kalau awak sayang sama mak awak, dan seelok-eloknya kata Imam An-Nawawi, wa in hatimul Quran, khatamkan Al-Quran dari Fatihah sampai ke Nas. Ya Allah, sampaikan pahala bacaan nambah sekhatam Quran. Mantap. Tidak tolak sekhatam Quran, baca hatinya Quran. Apa hati Quran? Yasin, baca. Ndak tolok juga Yasin, dan paling bawah Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun ini ndak mati aja lah. Membangkitkan umroh tidak bisa, membolikan sawit gotah tidak mau, membacakan Quran tidak sanggup, tinggal Al-Fatihah pun juga tidak.
Apa yang dapat kau balaskan untuk ibumu yang sudah mengandungmu 9 bulan 10 hari, menyusukanmu 2 tahun lamanya, melahirkanmu meregang nyawa. Kalian yang masih sekolah ini tak tahu bagaimana susahnya dulu mereka melahirkan. Meregang nyawa, keluar berat tangan. Bukan, kalian pikir melahirkan anak macam buang ingus, lahir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bisa kita balaskan? Bacakan Quran, Al-Fatihah, Yasin. Senang hati kita. Malam tadi, malam Jumat, terdengar suara sayup-sayup dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tengok, punya HP. Kini tidak ada orang baca Quran lagi. Yang menyanyi di masjid flash disk, VCD, yang bertasbih motor. Coba tengok motor-motor, banyak tasbih digantung-gantung. 3 kali umrah, 3 tasbih digantung. Uangnya tidak ada bertasbih, kecuali di Cirenti. Balik dari situ, coba-coba cabut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kirimkan bacaan Quran. Yang kedua, datanglah saat, ya Rasulullah, ya ummi matat, mak saya mati, meninggal dunia. Yalah mati ya Rasulullah, tapi aku sangat sayang sama dia. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah. Itulah pahala yang paling afdal. Bersedekah pahalanya sampai. Sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma', memberi air minum. Cirenti tak usah lagi kasih air minum, karena air minum sudah banyak. Di bawah air, di tengah air, di atas pun tak lama lagi nampaknya turun air. Oleh sebab itu di Cirenti tidak usah lagi sedekah air, sedekah duit saja untuk Masjid Raya Cirenti yang pahalanya mengalir untuk almarhumah amak datuk nenek awak. Amin. Somat tu pandai ceramah aja itu, sedekah, sedekah. Ini enggak ada. Sedekah, sedekah. Ustaz enggak sedekah. Ambo nak buat duit. Ambo indak tahu bahwa iko ada penggalangan dana. Maka dompet enggak ada. Oh lah dong boy tahu, ATM kan ada. Di Cirenti berapa semen satu sak? Hah? 60.000? 65? Banyak toko. 65.000 satu isak berarti 6,5 juta. Tulis Pak Ustaz Somad, satu isak semen. Nan lain jangan tepuk tangan. Pak Bupati 5 juta. Kalau tahu kamu tadi amat 3 juta. Apa terlambat ikut diberikan, Pak? Lalu sampai 6,5 juta. Ikut pelajaran akan datang awak tanya. Akan datang kalau ambo ceramah, ambo tanya, Bupati tadi Pak. Lah, tulis ambulah oleh telak dek dah terlanjur, tulis 6,5 juta. Beko di akhirat apa kata Allah? Abdul Somad masukkan ke surga. Kata malaikat, ya Allah, inyo bersedekah potong dek terlanjur. Enggak apa-apa, biar aja di situ. Jadi awak pancing rezeki itu, mudah-mudahan awak masuk surga. Emang bisa awak masuk surga dek satu isak semen? La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amal. Kau masuk surga bukan karena kebun karetmu. Kau masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. 5 juta tambah 6,5. Sedekah yang paling berkesan rasanya diconti kali. Yang lain-lain kotak lalu siapkan. Mana kotak? Bagi kotak. Minta ompek uang FPI, maju FPI. Iko serban nambuku pegang ompek sudut, bawa ke amak-amak. Memang nan punya duit apa-apa, tapi dompet dipegang di amak-amak. Kok, nan kotak-kotak jo, nan serban ke jo, ujung-ujung nyampe, bawa sana, sampai uang. Bapak-bapak polisi, bapak dandim, bapak kapolres, tolong awasi kotak kau Pak. Soalnya awak kau di jalan lintas kok. Khawatir awak dibawa uang kau ke giliran jauh. Alah, jangan ke apa-apa, kamu amak, kau banyak duit. Di atas jangan lupa kotak, iko banyak ikan-ikan godang. Ikan hiu, ikan paus, buayo.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lama ibu tu membuka dompet mencari 2.000. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sorban saya itu warnanya hijau, Bu. Tapi duit yang masuk jangan hijau. Hijau 20.000. Duit yang masuk itu warna merah. Itu maka tenda yang di sebelah ibu ke merah juga. Kalau yang iko biru 50.000. Masuk surga ada 2.000. Di Pekanbaru, Ambon tak tahu di Conti. Kalau di Pekanbaru 2.000 itu WC. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Kata malaikat, 2.000 nak masuk surga. Ikut cuma kau ya Allah. Kata Allah, masukkanlah, masukkan. Dek banyak tompek seat kosong, antrian terakhir, masukkan. Yang doket-doket WC aja masukkan. Jangan menyepelekan duit kecil, karena sekecil apapun, famay ya'mal misqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun akan dilipat gandakan. Jadi masuk, tapi janganlah gara-gara itu masuk 2.000, 1.000. Kenapa 1.000? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan. Kullu mri'in tatazil li sadaqatihi. Di padang mahsyar tidak ada atap, tidak ada tenda, tidak ada payung. Lalu kita berpayung beratap di mana? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang di akhirat nanti akan bernaung di bawah sedekah. Bapak yang sudah memasukkan, Pak Bupati 5 juta tadi, itu naungannya di akhirat nanti tenda godang. Itu 5 juta. Kalau yang memberi 50.000, tenda itu lah. Itu kok 50.000. 2 minggu yang ini hilang nggak? Kalau yang 50.000 itu payung ketek. Yang 5.000 ya koran. Kalau yang 1 sak semen tadi, itu kubah masjid saya. 6,5 juta kubah masjid, mana selesai? Harga kubah mahal. Bagi-bagi lawak bersama-sama. Insya Allah esok awak sama-sama di bawah kubah itu di padang mahsyar. Yang lain berkeringat, berpalu, dek matahari sejongkal dek kepala. Adonan tenggelam dek palu keringat sampai ke lutut, adu sampai ke pinggang. Kita santai menengok. Tengok tenggelam. Ikonan polit petang. Ikonan pura-pura nak bawa dompet petang. Ikonan mampu bang. Janganlah keras-keras ngomong gitu Pak Ustaz. Dulu sudah kuingatkan bersedekah, bersedekah. Kenapa kau tidak bersedekah? Ini untuk anak saya Pak Ustaz, sedang sekolah nanti mau S1, mau S2, S3. Nanti kau mati memangnya anakmu ingat padamu. Anakmu yang kau sekolahkan di aliyah inilah yang akan mendoakan Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Anakmu yang tak kau sekolahkan agama, begitu kau mati, kebun karetmu dia bagi-bagi, dia bagi-bagi. Dia tak terlalu ganas, menantumu ganas. Istrimu, kenapa kau tak bersedekah? Untuk membelikan gelang istri, mobil istri. Begitu kau mati, gelangmu akan diberakainya untuk nikah sama brownies berondong manis. Mobilmu akan dipakainya untuk suaminya yang baru. Dan kau hanyalah santapan cacing tanah. Hai orang-orang yang pelit. Ustadz, janganlah tunjuk kami tersinggung. Yang tersinggung berarti nggak masukkan duit.
mau beli cincin 3. Kenapa tak sedekah? Mau beli gelang kaki. Asal pergi undangan, gatal ya. Panas ya, panas. Gelangmu, cincinmu, rantaimu, subangmu, antingmu, begitu kau mati, kemana pergi perhiasan-perhiasan itu? Mereka pakai untuk kawin bini muda. Tengok, mereka sudah tersenyum. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Apa kata malaikat mendoakan kepada orang yang memasukkan duit ke kota untuk masjid raya Cirenti? Allahumma ati munfiqan halafa. Ya Allah, orang Cirenti yang bersedekah kasih ganti ya Allah, kasih ganti ya Allah. Sawitnya yang 1 jadi 2 kapling ya Allah. Oh, berartilah banyak sawit orang Cirenti. Tapi orang yang tidak mau bersedekah, hadis Sahih Bukhari, apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Mereka yang tak mau bersedekah, mereka yang bakhil, mereka yang pelit, mereka yang kikir, mumsikan talafa. Mereka yang tak mau bersedekah, binasakan mereka ya Allah. Binasakan mereka ya Allah. Saya nggak percaya tuh hadis Ustaz Somad. Katanya nggak bersedekah binasa. Buktinya tetangga saya tak pernah sedekah. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Binasa bukan berarti rumahnya hancur masuk ke tanah. Binasa bukan berarti mobilnya terbakar. Binasa adalah harta itu bukan mendekatkan kepada Allah, tapi makin jauh daripada Allah. Kebun sawit luas tapi tak bersedekah, jauh dari Allah. Kebun karet lebar tapi tidak dekat pada Allah, makin jauh pada Allah. Kita ingin rezeki-rezeki kita di Kuansing ini menjadi rahmat dan barokah, bukan menjadi laknat dan masalah. Amin. Oleh sebab itu maka satu lapangan sepak bola berkumpul orang, begitu terasa panas, datang awan menaungi, sejuk. Takut hujan, datang panas lagi. Begitulah hebatnya orang Cirenti. Tak tahu entah dari lidah yang mana doa ini dikabulkan Allah. Maka minta kita selalu bersama. Jangan lupa minta doakan orang lain. Saya pun juga begitu. Di akhir majelis belum selesai, saya ceramah 60 menit. Setelah itu menjawab pertanyaan. Habis jawab pertanyaan berdoa. Habis doa kita pun pulang. Dan ada kabar gembira, siang ini kita akan makan bersama di rumah masing-masing. Ambo Sabi akan makan bersama, panitia lah kacau. Selama iku habislah duit 5 juta apa upat. Lah comehnya lah comeh di rumah masing. Allah. Lah habis 60 menit ambo ceramah. Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Entah ambo pun tak ingat. Ada rekamannya. Berapa kamera siang ini saya? 1 itu tak terhitung, yang tak berkaki tak itu. 2, 3, 4, 5. Oh, banyaklah rekaman. Pokoknya tonton saja nanti. Tinggal tulis saja di YouTube Somad Cirenti. Enter. Subscribe.